Shalom saudara. Sekali lagi selamat datang di Grace Life CC Serpong, tempat di mana saudara diajak untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan di dalam doa, menunjukkan kasih kepada sesama, siapapun mereka, apapun latar belakang kehidupan mereka, dan setiap kita yang ada di tempat ini yang sudah beribadah secara rutin, kita juga diajak untuk boleh menjadi murid yang memuridkan. Dan semua ini adalah demi kerajaan Tuhan terus dilaksanakan di muka bumi ini. Spark, saudara ya, itulah value dari Grace Life, Scripture, Prayer, Abundant in Love, Reproduction, and Kingdom Minded. Dan juga ini adalah nama dari kelompok kecil di Grace Life. Saudara yang sudah beribadah rutin, saudara diundang untuk boleh bersama-sama tertanam, bertumbuh bersama di dalam Spark. Nah saudara, hari ini kita bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan dari Keluaran pasal 33. Saudara, kita tidak akan membaca semua ayatnya, tapi silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan beberapa bagian. Kita akan mulai dari ayat 1 sampai 4, kemudian ayat 11 sampai 23. Keluaran 33. Saya akan mulai dari ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berangkatlah dari sini, engkau dan bangsa yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu yang akan mengenyahkan orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Kamu akan masuk ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Namun aku tidak akan berjalan di antara kamu, supaya engkau tidak kubinasakan di jalan karena engkau bangsa yang tegar tengkuk." Ketika bangsa itu mendengar firman yang keras itu, mereka meratap, tidak seorang pun memakai perhiasan. Ayat 11 sampai 23. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Berkatalah Musa kepada Tuhan, "Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi. Tapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan engkau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula, bangsa ini umatmu sendiri." Lalu Tuhan berfirman, "Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, "Jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Lalu bagaimana orang akan tahu bahwa aku telah mendapat kemurahan hatimu, aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan beserta kami, sehingga kami, aku dan umatmu dikhususkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Hal yang kau katakan ini pun akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kemurahan hatiku dan aku mengenal dirimu dengan namamu." Jawab Musa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Lalu Tuhan berfirman, "Aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapanmu dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia dan aku mengasihani orang yang kukasihani." Firman-Nya lagi, "Engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup." Lalu Tuhan berfirman, "Ada suatu tempat di dekatku. Di atas gunung batu itu engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Demikian bacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, ada sebuah peribahasa yang berkata kira-kira demikian ya, "The best present is being present." Hadiah terbaik bagi seorang manusia adalah hadir, kehadiran. Ya. Saudara, kalau kita merenungkan kehidupan kita, saudara mungkin sudah menikah ataupun belum gitu ya. Saudara sudah menikah, misalnya seorang suami atau istri pasti akan sangat sedih ketika merayakan wedding anniversary sendirian ya. Entah mungkin pasangannya sibuk kerja atau ada kegiatan lain, lupa begitu ya. Kok pasanganku nggak hadir ketika wedding anniversary? Mau ke 1 mau ke 7, mau ke 15, ke 20 mungkin begitu ya. Saudara, kehadiran pasangan kita di dalam wedding anniversary sangat penting ya.
Nah, saudara mungkin kalau saudara yang sudah punya anak, ya, kalau anak saudara tampil di final lomba menyanyi nasional misalnya ya, maka saya kira seorang anak akan sangat sedih kalau papa mamanya nggak bisa nonton. Mungkin kalau nggak bisa nonton babak penyisihan ya sudahlah ya. Perempat final, aduh sebenarnya agak sedih tapi sudahlah. Tapi udah final dan skala nasional, bahkan seluruh Indonesia nonton kan aku tampil di TV gitu ya. Tapi kok papa mamaku tidak hadir ya. Saudara, saking pentingnya kehadiran di dalam hidup kita, kehadiran khususnya dari orang-orang terdekat di dalam hidup kita. Maka saudara, jika mereka tidak hadir, mereka mungkin lupa dengan kita, atau mungkin kita kehilangan mereka. Mungkin mereka meninggal, saudara. Maka kita akan sangat sedih, sangat kehilangan. Saudara, sedemikian pentingnya kehadiran juga bagi bangsa Israel, saudara, waktu itu. Saudara, di pasal 32 dan 33 yang tadi kita baca beberapa bagiannya, saudara, di sana bangsa Israel itu, saudara, baru hitungan bulan keluar dari Mesir, ya. Kayaknya ceritanya banyak sekali ya, banyak sekali drama. Tapi itu saudara itu baru hitungan bulan ya, mereka keluar dari tanah Mesir. Dan saat mereka di tengah padang gurun, di satu momen Musa yang sedari mereka keluar dari Mesir itu memimpin mereka. Musa ini sedang naik gunung. Ketemu Tuhan 40 hari 40 malam dan gak turun-turun sampai detik itu. Terus sangat mungkin orang-orang Israel waktu itu khawatir, sangat takut. Bayangkan ya, di tengah padang gurun, bahaya apapun bisa mengancam mereka. Bisa tiba-tiba mereka diserang oleh orang-orang yang gak mereka kenal, bangsa-bangsa di sekitar itu yang mereka gak kenal. Atau mungkin juga banyak di antara mereka yang bosen, saudara ya. Ini mana pemimpin saya, Musa ini gak turun-turun 40 hari, 40 malam, apa yang harus kami lakukan? Siapa yang akan hadir memimpin kami? Nah saudara, bangsa Israel memang butuh kehadiran sosok yang memimpin mereka. Tapi dari dalam hati mereka, mereka sudah memberontak. Dan akhirnya mereka memilih untuk menyembah berhala. Di dalam pemberontakan mereka, Israel memilih sebuah patung anak lembu emas untuk memimpin mereka. Surah pasal 32 ayat 1 dikatakan, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Make us God who will walk before us. Nah, saudara, di ayat 7-8 dari pasal 32, ketika Tuhan mengetahui pemberontakan hati dari Israel, Tuhan bilang kepada Musa, mereka telah rusak kelakuannya. Mereka telah mengkorupsi, menghancurkan diri mereka sendiri. Hati mereka cepat menyimpang, turn aside quickly. Membuat anak lembu tuangan bagi diri mereka dan sujud menyembah kepadanya, mempersembahkan kurban kepadanya. Saudara, penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel bukan sekedar sebuah tindakan yang terlihat untuk melawan Allah. Ini adalah pemberontakan dari dalam hati mereka. Sehingga penulis Mazmur 106, saudara, berkata mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar Allah mereka yang mulia dengan patung lembu jantan yang makan rumput. Israel tidak hanya merindukan sosok manusia yang memimpin. Mereka sejatinya merindukan Allah memimpin. Tapi ketika hati mereka memberontak, mereka menukar Allah yang mulia itu dengan sebuah lembu tuangan. Dan saudara, bahkan di perjanjian baru, Stefanus di dalam pembelaan imannya, dia berkata, namun nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, kepada Musa. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Sebegitu mengerikannya hati bangsa Israel waktu itu yang memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak hanya minta dibuatkan patung untuk menyembah, untuk mempersembahkan kurban. Tapi hati mereka sudah begitu rusak. Hati bangsa Israel yang memberontak, saudara, menghasilkan kehilangan yang sangat mahal. Tuhan sendiri yang hilang dari mereka. Dan saudara, Tuhan akhirnya berkata, silakan kamu berangkat. Tuhan berkata pada Musa, silakan kamu pergi. Silakan kamu masuk dan nikmati tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu itu. Aku akan mengirim malaikatku, utusanku untuk mengenyahkan semua bangsa di sekitar tanah Kanaan itu. Aku tetap memegang janjiku, kata Tuhan.
Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan berjalan bersamamu. Aku tidak akan hadir di tengah-tengahmu supaya aku tidak membinasakan kalian. Karena kalian adalah bangsa yang tegar tengkuk. Saudara, ketika membaca jawaban Tuhan, saya teringat cerita-cerita bersama dengan Jet, ya, anak saya. Sebuah ilustrasi mungkin saudara yang kurang sempurna, tapi saya pikir kira-kira menggambarkan respon Tuhan kepada umatnya waktu itu. Saudara, kalau saya lagi berinteraksi sama Jet begitu ya, khususnya pas waktu dia tuh ngotot, mau ini, mau itu, misalnya ya, baru sembuh batuk, pengen makan gorengan. Dan bukan cuma pengennya banyak makan gorengan. Ya, makan gorengan, makan kerupuk lah, makan tempe goreng, semua yang digoreng-goreng. Ya, padahal papa mamanya sudah berusaha mengurangi gorengan. Ya, karena hidup ini singkat begitu, kesehatan mahal, walaupun ada asuransi. Ya. Nah, saudara, di tengah kondisi-kondisi yang seperti itu begitu ya, kalau saya lagi capek, saya lagi lelah dengan kehidupan begitu ya, tidak mau debat dengan Jet, saya biasanya kan berkata begini, kalau dia ngotot terus ya, misalnya minta makan gorengan gitu, saya akan bilang begini, silakan kamu makan gorengan apa aja yang kamu mau, berapa banyak yang kamu mau, tapi papa tidak akan ingetin kamu lagi. Kalau sampai kamu batuk lagi beberapa hari kemudian atau minggu depan, papa juga gak akan ingetin kamu lagi. Papa sudah ingetin kan? Atau kalau misalnya ada satu momen kami mau pergi, udah bilang sama dia ya, bangun tidur, cepat siap-siap, mau pergi. Tapi dia ngeyel, bahkan sampai ngotot, aduh belum siap, segala macam. Akhirnya kalau saya juga capek, saya gak mau debat, saya biasanya bilang gini saudara, oke, kalau kamu gak mau ikut pergi, silakan di rumah. Mau nonton kayak ya, mau makan, minum. Kalau perlu kamu bilang sama papa mama pesenin dari GrabFood gitu. Tapi papa mama tetap pergi. Papa mama gak akan nungguin kamu di sini. Saudara, kalau kita sebagai manusia merespon sesama manusia dengan semuak itu, sekesel itu. Saudara, bukankah demikian juga lebih jauh lagi dengan Tuhan? So, saya kira jawaban Tuhan menggambarkan bagaimana Tuhan sudah muak sekali dengan bangsa Israel. Sampai dia berkata kepada Musa bahwa kamu tuh yang pimpin, bukan saya. Tapi Tuhan tetap memenuhi janjinya. Dengan cara mengirim malaikatnya, mengirim utusannya, bagikan panglima perang. Yang akan menghancurkan semua bangsa di sekitar tanah Kanaan. Supaya bangsa Israel tetap bisa menikmati tanah itu, masuk ke tanah itu. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Saudara, Peter Enns mengatakan tentang hal ini, dia merenungkannya dan mengatakan bahwa ketika Tuhan berkata silakan pergi, tapi aku tidak akan pergi bersama dengan kamu. Peristiwa ini seperti menghapus semua peristiwa-peristiwa sebelumnya yang dicatat di dalam kitab Keluaran. Ini bukan sekedar kemunduran bagi bangsa Israel. Ini akhir dari hidup mereka. Saudara, memang bangsa Israel waktu itu merespon di pasal 33 ayat 4, dicatat bahwa mereka meratap ketika mendengar firman yang keras itu dari Tuhan. Mereka meratap, mereka melepas perhiasan yang pada konteks waktu itu dihubungkan dengan penyembahan berhala. Tapi saudara, coba pikirkan lagi kalimat ini dan lihat di dalam konteks hidup kita masing-masing. Ya. Kalau saya bisa kira-kira terjemahkan di dalam bahasa masa kini ya, Tuhan bilang begini, silakan kamu mau jadi apa aja. Silakan mau kaya, silakan mau dapat apapun, silakan mau memimpikan apapun, aku akan mewujudkannya. Kalau perlu aku akan kirim berbagai cara, malaikat kayak apapun, supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi aku tidak akan berjalan bersama dengan kamu. Aku tidak akan hadir bersama-sama dengan kamu. Saudara, mari pakai pemikiran yang dalam tanda kutip sedikit duniawi ya. Baca lagi kalimatnya pelan-pelan dan coba renungkan kalau Tuhan berkata ini bagi kita. Saudara, entah saudara menjadi orang Kristen sudah berapa lama atau mungkin saat ini saudara sedang ragu, Tuhan ada nggak sih? Tuhan kalau ada, Tuhan yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau ada Tuhan yang seperti ini saudara mau nggak?
Saudara bisa mendapatkan apa saja yang saudara mau. Kita bisa mendapatkan apa saja yang kita minta. Seakan-akan Tuhan seperti jin mungkin gitu ya. Tapi setelah Tuhan memberikan semuanya, Tuhan tidak akan bersama-sama dengan kita. Tuhan gak mau berelasi dengan kita. Saudara, mungkin sekarang kita bisa berkata, enggak lah, aduh aku udah ikut Tuhan sekian tahun ya, masa aku mau Tuhan yang seperti ini. Tapi saudara, mungkin di dalam momen-momen tertentu di dalam hidup kita merindukan, kita menghasratkan Tuhan yang seperti ini. Tuhan, saya udah capek dengan hidup ini. Saya capek kerja, boleh gak saya financial freedom sekarang juga, dalam waktu dekat. Tuhan, saya capek dengan anak saya. Boleh nggak anak saya langsung cepet gede aja supaya dia bisa kerja, kuliah sama seperti saya begitu ya. Bisa sukses sendiri. Terus kita bisa membayangkan apa saja yang menyenangkan hati kita, membuat hidup kita nyaman, membuat hidup kita aman. Tapi bayangkan kalau Tuhan betul-betul mewujudkannya. Tapi dia bilang, ketika kamu kaya dan kamu pusing dengan kekayaanmu, aku tidak akan bersama dengan engkau. Ketika anakmu cepat-cepat pinter, cepat-cepat gede, dia bisa sukses, dan kamu merasa kesepian, aku tidak akan bersama dengan kamu. Ketika kamu sudah merasa hidupmu nyaman dan aman, kamu mungkin pindah kota, bahkan pindah negara, tapi kamu merasa kesepian di sana. Gak ada temanmu di sana. Aku tidak akan bersama dengan engkau. Saudara, masihkah kita mau dengan Tuhan yang seperti ini? Saudara, kalau kita berkata kita mau dengan Tuhan yang seperti ini, artinya kita hanya ingin mendapatkan berkat Tuhan, tapi kita tidak mau Tuhan. Kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang kita bisa klaim, ini berkat Tuhan. Tapi saya tidak mau berelasi dengan Tuhan. Saya nggak mau kenal Tuhan, saya tidak peduli Tuhan akan seperti apa. Yang penting Tuhan memenuhi janjinya kepada saya. Yang penting saya diberkati oleh Tuhan. Saudara, kehidupan seperti ini hanya menginginkan berkat Tuhan tanpa Tuhan sendiri akan menuju kepada kehidupan yang hampa dan hancur. Dan Musa tahu, saudara, akan hal itu. Apa yang akan menanti di depan bangsa Israel kalau mereka menjawab permintaan Tuhan seperti ini. Dan Musa memohonkan hanya satu hal. Tuhan, berjalanlah bersama kami. May your presence go with us. Saudara, kalau dipikir-pikir kenapa Musa bisa berdoa seperti ini? Tuhan, hadirlah bagi kami. Saudara, ayat 11 mencatat bahwa Musa memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Dia berbicara dengan Tuhan, Tuhan berbicara dengan dia seperti seorang teman, seperti seorang sahabat. Musa tidak hanya tahu Tuhan dari keajaiban-keajaiban yang dia buat, tapi dia tahu betul hati Tuhan. Tuhan yang tidak hanya ada di masa lalu membuat berbagai keajaiban, membawa mereka keluar dari Mesir, tapi Tuhan juga yang hadir sekarang, the present Lord. Tuhan yang hadir saat ini juga, Tuhan yang diperlukan saat ini juga bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Saudara, mari perhatikan bagaimana Musa berdoa, memohon kepada Tuhan. Saudara, yang pertama Musa bilang, beritahukanlah jalanmu Tuhan. Teach me your ways. Musa ingin tahu apa sih yang ada di pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, abis ini kami harus ngapain, saya harus ngapain. Tapi Musa tidak hanya berkata itu, dia berkata lagi kemudian, kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan kami, sekalipun Tuhan kasih tahu kami harus ngapain, kami gak mau pergi dari sini. Musa menginginkan kehadiran Tuhan yang seutuh-utuhnya. Jangan cuman cara, jangan cuman kehendak, jangan cuman jalan. Tapi engkau sendiri hadir bersama denganku, bersama dengan umatmu ini. Dan yang terakhir saudara, permintaan yang sangat berani dari Musa. Ketika dia berkata, Tuhan perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu. Show me your glory.
Saudara, apakah ada di antara kita yang berani di dalam doa kita berkata seperti Musa ya, show me your glory. Saudara, kita lihat lampu misalnya ya, yang paling menyilaukan aja ya, kita udah rasa aduh risih begitu ya. Bagaimana kalau kita melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih terang, jauh lebih bersinar dari segala cahaya lampu, bahkan matahari, saudara. Dan Musa meminta kemuliaan yang seperti itu. Saudara, Musa sungguh mengenal hati Tuhan yang murah hati kepada orang-orang yang mencari Dia. Musa tahu betul semua yang dia minta didasarkan karena Tuhan begitu murah hati bagi umatnya dan bagi Musa sendiri. Sebuah permintaan yang lahir dari hasrat yang seperti tidak ada habisnya, begitu membara, saudara, untuk mengenal Tuhan. Saudara, kalau boleh digambarkan hasrat hati Musa ketika dia berdoa kepada Tuhan, saudara, mungkin bisa digambarkan seperti ini ya. Ketika seseorang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidupnya hanya ditawan, ya, captivated, dibuat kagum hanya dengan satu hal, mengenal Tuhan lagi dan lagi. Hasrat itu sepertinya nggak bisa dipuaskan. Pengen kenal lagi Tuhan, pengen kenal lagi Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak bisa memuaskannya, tapi karena Tuhan begitu tidak terbatas, sehingga membuat seseorang yang sungguh ingin mengenal Tuhan, ada sebuah ketidakpuasan yang kudus di dalam hatinya. Selalu ada pengenalan yang baru lagi, selalu ada pengenalan yang baru lagi, semakin dalam, semakin dalam. Dan dengan hasrat ini, seorang itu dibawa semakin bertumbuh di dalam pengenalannya akan Tuhan. Makin peka apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya mohonkan ketika Tuhan bertindak di dalam kehidupan saya, ketika saya menghadapi kesulitan dan seterusnya. Hasrat yang terus-menerus memperbesar kapasitas hati seorang untuk mencintai Tuhan dan selalu rindu mengenal Tuhan, melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Sebuah eternal progress, saudara. Pertumbuhan rohani yang kekal, terus-menerus. Sebuah hasrat hati yang tidak hanya ingin tahu jalannya Tuhan, hatinya Tuhan, perbuatan Tuhan, tapi seutuhnya diri Tuhan tanpa disembunyikan. Itulah, saudara, hasrat hati Musa yang memberanikan dia berkata, perlihatkanlah kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Nah, saudara, perhatikan bagaimana Tuhan menjawab Musa. Ya, saudara, Tuhan memberikan jawaban kepada Musa dua jawaban, iya dan tidak. Ya, saudara, perhatikan ayat ini. Tuhan berkata, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dan menyerukan nama Tuhan. Artinya apa? Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Tuhan akan memberikan namanya lagi, Yahweh itu, Tuhan. Yang pernah Musa dengar ketika Tuhan mengutus dia di pasal 3, Keluaran pasal 3 ayat 14. Ada nama Yahweh di sana, nama Tuhan. Tuhan akan menyerukan namanya, menunjukkan segenap kegemilangannya. Artinya seluruh diri Tuhan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak dapat melihat wajahku. Engkau tidak bisa menyaksikan kemuliaanku, Musa, dengan caramu. Harus ada caranya Tuhan. Kalau Musa atau semua manusia pada waktu itu yang melihat kemuliaan Tuhan berhadapan muka, mereka pasti akan mati. Tuhan tahu itu. Karena itu hanya Tuhan yang bisa memberikan cara supaya Musa dapat melihat kemuliaan Tuhan dan tidak mati. Cara Tuhan yang didasari oleh kasih karunia-Nya. Tuhan berkata, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Aku akan mengasihani mereka yang kuberi belas kasihan. Atau dengan kata lain, saudara, cara Tuhan adalah anugerah Tuhan bagi Musa dan bagi setiap orang yang merindukan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Anugerah yang Tuhan tunjukkan dengan melindungi Musa, saudara ya. Menempatkan Musa di sebuah celah gunung dan menudungi Musa, melindungi Musa dengan tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah selesai lewat menyatakan kemuliaannya, menunjukkan kemuliaannya, Musa tetap bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tapi
hanya dari belakang, saudara. Hanya sekejap saja. Tapi itu pun karena anugerah Tuhan. Beautiful, kata seorang penulis. Sebuah anugerah dan kemuliaan yang indah, tapi tidak memuaskan. Saudara, mungkin Musa tidak puas hanya melihat bagian belakang dari kemuliaan Tuhan. Tapi itu pun sudah cukup untuk meyakinkan Musa bahwa Tuhan akan berjalan bersama dengan dia dan bersama-sama dengan umatnya, sekalipun bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. The best present of God is Him alone being present among His people. Anugerah terbaik, hadiah terbaik dari Tuhan adalah ketika dia hadir, menghadirkan dirinya sendiri tanpa ada yang ditutup-tutupi di tengah-tengah umatnya. Hadiah terbaik bagi Israel pada waktu itu bukan karena perbuatan mereka. Mereka sudah memberontak, tapi karena kemurahan hati Allah. Hadiah terbaik dari Allah bagi umatnya dan juga bagi kita, saudara. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik ketika Yesus hadir bagi kita. Saudara, ingatkah ketika Yesus hadir? Namanya disebutkan Immanuel, God with us. Allah beserta dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Kemuliaan Allah yang tadinya tidak bisa dinikmati berhadapan dengan muka. Sekarang ketika Yesus hadir, semua kemuliaan Allah dapat dilihat, dialami sepenuh-penuhnya di dalam keseharian hidup kita. Allah yang bersama kita tidak bisa dipisahkan dari Allah yang menunjukkan kemuliaannya bagi kita. Immanuel adalah Allah yang bersama kita dan menyatakan kemuliaannya bagi kita. Dan Immanuel, saudara, tidak hanya tentang Natal. Tidak hanya tentang kelahiran Kristus bagi kita. Tidak hanya tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat di dalam pelayanan di dalam hidupnya. Immanuel menyatakan kemuliaan Allah yang semakin indah ketika ada keselamatan tercurah bagi orang-orang berdosa dari salib Yesus. Dari salib Yesus, Immanuel ditunjukkan karena Allah bersama kita bahkan ketika kita masih ada di lumpur dosa. Dari salib Yesus, Yesus menudungi kita dari murka Allah supaya kita dapat memandang kemuliaan Allah yang menyelamatkan hidup kita dan kita tidak binasa. Dari salibnya, Yesus menunjukkan bahwa dia akan selalu bersama kita di dalam setiap pergumulan hidup kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam kesedihan kita, di dalam dosa, di dalam segala kekecewaan dan luka hati kita. Karena salib Yesus, kita yang diselamatkan, diberikan hasrat hati yang baru. Hati yang ingin terus mengenal Tuhan, berelasi dengan Tuhan dan mengalami kemuliaannya di dalam kehidupan kita yang fana ini, saudara. Hasrat hati yang kiranya membuat setiap kita berkata, kalau Tuhan tidak bersama saya, semua keberhasilan pekerjaan saya tidak akan memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersama dengan saya tidak akan bisa bawa anak-anak saya untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya, lebih baik saya stay di sini. Saya nggak mau pindah kemana-mana hanya untuk mengejar kenyamanan hidup saya. Kalau Tuhan tidak bersama saya, lebih baik mungkin saya nggak ambil proyek pekerjaan ini supaya cuma untuk mengamankan posisi saya di kantor. Kalau Tuhan tidak bersama dengan saya, lebih baik saya tidak melayani dulu daripada saya cuma mau nampang. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya, lebih baik Tuhan kacau balaukan semua rencana saya. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya. Hasrat hati yang selalu menginginkan kemuliaan Tuhan ditunjukkan di dalam hidup kita. Tuhan, tunjukkan kemuliaan-Mu sekalipun aku lemah, sekalipun aku masih berkubang di dalam dosa. Tunjukkan kemuliaan-Mu ketika hidupku berantakan. Tunjukkan kemuliaan-Mu melalui keluargaku, melalui pekerjaanku. Tunjukkan kemuliaan-Mu melalui gereja-Mu.
Hasrat hati yang tahu bahwa selalu ada kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar yang bisa kita alami, yang bisa kita kecap, yang bisa kita nikmati walaupun hanya sekejap di hidup yang sementara ini. Dan sambil kita menantikan saudara, suatu saat nanti kemuliaan Tuhan itu kita dapat lihat berhadapan dengan muka, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Mari kita terus memegang janji Tuhan. I am with you always. Aku selalu senantiasa beserta dengan engkau sampai akhir zaman. Saudara, 2 reflection questions akan menuntun kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan teduh. Dan mari kita renungkan 2 pertanyaan ini. Saudara, yang pertama mari kita bertanya di dalam hati kita, seberapa dalam kita berhasrat untuk makin kenal Tuhan dan mengalami kemuliaan-Nya. Bagi saudara yang sudah lama sekali menjadi Kristen, pertanyaan ini pun relevan bagi kita. Apakah selama ini mungkin kita membatasi bagaimana kita mengenal Tuhan? Padahal kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas kasih-Nya, kemuliaan-Nya, keadilan-Nya, kebenaran-Nya, belas kasihan-Nya. Tapi mungkin selama ini kita berusaha membatasi, jangan banyak-banyak deh saya kenal kasih Tuhan. Jangan banyak-banyak saya tahu kebenaran Tuhan. Cukup sekian saja Tuhan. Dan jangan lagi. Kalau selama ini kita berusaha membatasi bagaimana Tuhan mengenalkan diri-Nya kepada kita, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus melembutkan hati kita, memberikan hasrat yang baru itu. Untuk kita boleh terus-menerus ingin mengenal Tuhan. Terus-menerus ingin kemuliaan Tuhan kita saksikan dan terpancar melalui hidup kita. Saudara, yang kedua, maukah kita menjadikan kalimat ini doa permohonan kita di masa Lent ini menjelang Jumat Agung? Jika Tuhan tidak bersamaku, jangan suruh aku berbuat ini dan itu, menginginkan ini dan itu, merencanakan ini dan itu. Kalau Tuhan tidak bersamaku dan keluargaku, Tuhan jangan suruh kami pergi berbuat ini dan itu, memperlihatkan kehebatan keluarga kami. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama denganku, menemani aku di dalam setiap hal yang aku kerjakan, dalam usahaku, dalam bisnisku, dalam pekerjaan di kantorku, Tuhan jangan suruh aku melakukan apapun yang tidak memuliakan nama-Mu. Saudara, maukah kita menjadikan doa ini permohonan kita sambil kita terus mengarahkan hati kepada salib Tuhan. Karena dari salib Tuhan kita sudah menerima kemuliaan yang menyelamatkan itu. Dari salib Tuhan ada keselamatan yang terpancar bagi kegelapan hati kita karena dosa. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, inilah kami, manusia-manusia dengan banyak hasrat hati, keinginan hati di dalam hidup kami. Tuhan, jika pernah hanya satu kali saja kami ingin mendapatkan banyak hal yang baik dari Tuhan, tapi kami gak mau Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kegagalan hati kami, pemberontakan hati kami, yang hanya menginginkan berkat-berkat-Mu, hal-hal yang baik dari Engkau, tapi kami tidak menginginkan Engkau hadir dalam hidup kami.
Kami tidak peduli dengan bagaimana kami berelasi dengan Tuhan, bagaimana kami mengenal Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami dan berikan kami hasrat hati yang baru, bahwa di dalam setiap perjalanan hidup kami selalu ada kesempatan untuk boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Kalau hari ini kami sudah mengalami kasih Tuhan, kalau hari ini kami sudah mengalami pemeliharaan Tuhan, kalau selama 20 tahun mungkin dalam kehidupan kami sudah mengalami kebaikan Tuhan, kami ingin mengalaminya lebih dan lebih lagi. Bukan untuk keuntungan kami Tuhan, bukan supaya kami bisa pamer kehidupan yang baik, tapi untuk menunjukkan kemuliaan-Mu. Show us your glory, Lord. Dan biar kemuliaan-Mu terus terpancar melalui hidup kami yang sementara ini. Dan berikan kami hasrat juga Tuhan untuk menantikan suatu saat kami boleh memandang kemuliaan-Mu tanpa disembunyikan. Menikmati relasi yang indah dengan Engkau Kristus untuk selama-lamanya. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa dan memohon.